Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Fitri dengan NIM D1B1222378. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yakni bahaya dari propilen glikol pada sirup. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih definisi dari sirup dan propilen glikol. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 menjelaskan bahwa sirup adalah sediaan cair yang berupa larutan mengandung sakrosa. Kecuali dinyatakan lain, kadar sakrosanya tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66,0%. Adapun definisi dari propilen glikol, yakni merupakan bahan tambahan yang berfungsi sebagai pelarut, kosolven, dan pengawet. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana bahaya dari propilen glikol itu sendiri. Jadi, propilen glikol dapat menyebabkan kerugian pada tubuh jika penggunaannya melebihi dosis yang ditentukan. Adapun kerugiannya yakni dapat menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah sehingga menyebabkan kita pingsan atau pusing karena otak tidak menerima darah dalam jumlah yang cukup. Dapat pula menyebabkan aritmia jantung di mana terjadi gangguan irama jantung, dapat menyebabkan gagal ginjal, hemolisis, depresi sistem saraf pusat disertai kejang, dan berbagai gejala dekompensasi kardiovaskuler. Adapun kasus yang pernah viral pada tahun 2022 di kalangan masyarakat terkait isu obat sirup untuk anak yang berisiko mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol, di mana Badan POM melakukan perluasan sampling dan pengujian terhadap produk sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Hasilnya terdapat 3 produk yang melebihi ambang batas aman, yaitu paracetamol drops, paracetamol sirup rasa peppermint, dan Vipcol sirup, produksi dari PT Api Farma. Dari penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahan baku yang digunakan industri tersebut tidak memenuhi persyaratan. Untuk itu, terhadap semua produk sirup cair PT Api Farma yang menggunakan 4 pelarut propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin akan dilakukan penghentian proses produksi dan distribusi serta akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berdasarkan data dari Badan POM menjelaskan bahwa sirup paracetamol drops, paracetamol sirup rasa peppermint, Vipcol sirup dari PT Api Farma, Unibaby Cough sirup, Unibaby demam sirup, Unibaby demam drops dari PT Universal Pharmaceutical Industry, Flurin DMP sirup dari PT Yarindo Pharmatama, dan Thermorex sirup dari PT Konimex positif mengandung bahan baku propilen glikol yang tercemar EG dan DEG, melebihi ambang batas aman, di mana batas aman tidak lebih dari 0,1%. Selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif dari propilen glikol itu sendiri, di mana menurut Farmakope edisi 3 identifikasi PEG secara kualitatif dilakukan dengan cara dipanaskan sampel secara perlahan-lahan dengan kalium bisulfat. Jika uap berbau enak, dilanjutkan pemanasan hingga kering. Jika tidak terjadi bau akrolin, berarti menunjukkan sampel mengandung propilen glikol. Nah, selanjutnya identifikasi secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kromatografi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, pertama-tama dibuat larutan baku propilen glikol dan dibuat larutan ujinya. Selanjutnya diuji dengan kromatografi gas dengan cara memasukkan lebih kurang 1,0 mikroliter larutan uji ke dalam kromatograf, rekam kromatogram, dan ukur respon puncaknya. Kemudian, bandingkan perbandingan respon puncak etilen glikol dengan baku internal. Perbandingan respon puncak dietilen glikol dengan baku internal dalam larutan uji adalah tidak lebih besar dari perbandingan respon puncak dietilen glikol dengan baku internal dalam larutan baku, setara dengan tidak lebih dari 0,10% dietilen glikol dalam zat.
Jamu adalah minuman tradisional yang berasal dari Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, tumbuhan obat, dan bahan lainnya. Nah, jamu itu biasa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, penyembuhan berbagai macam penyakit. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengonsumsi jamu karena dipercaya dia dapat memberikan efek yang andil, yang cukup besar terhadap kesehatan, baik untuk pencegahan, pengobatan terhadap suatu penyakit, maupun dalam hal menjaga kebugaran, kecantikan, dan meningkatkan stamina tubuh. Salah satu jamu yang beredar di kalangan masyarakat adalah jamu penambah stamina atau lebih dikenal sebagai jamu kuat untuk pria. Adapun salah satu zat aktif yang terdapat dalam jamu untuk pria adalah sildenafil, di mana sildenafil merupakan obat yang digunakan untuk mengobati ekresi pada pria atau biasa dikenal dengan merek dagang Viagra. Nah, obat ini akan bekerja dengan cara meningkatkan aliran darah ke penis untuk membantu pria mencapai dan mempertahankan ekresi saat terangsang secara seksual. Efek samping dari sildenafil yaitu seperti sakit kepala, muka merah, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, nyeri dada, jantung berdetak kencang, dan peringatan khusus harus diberikan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular yang menerima sildenafil atau penghambat fosfodiesterase lainnya. Menurut Badan POM, periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022, contoh obat tradisional yang mengandung bahan kimia sildenafil dan belum terdaftar di BPOM yaitu urat madu black, Viagra, beruang putih, obat kuat tahan lama, urat jantan. Nah, adapun analisis farmasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu produk atau jamu ini memiliki kandungan sildenafil atau tidak, dapat dianalisis dengan menggunakan uji kualitatif dengan kromatografi lapis tipis. Nah, analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis digunakan untuk mengetahui nilai RF dari sampel yang positif dan standar sildenafil sitrat. Nilai RF didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa pada permukaan fase diam dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut sebagai fase gerak. Nah, semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak geraknya suatu senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Nah, senyawa yang memiliki nilai RF lebih besar berarti mempunyai kepolaran yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, hal tersebut dikarenakan fase diam bersifat polar. Nah, dari hasil uji kualitatif dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, dengan menggunakan sampel metanol dengan kloroform dengan perbandingan 4:1, terdapat 5 sampel menunjukkan nilai RF yang mendekati standar sildenafil sitrat yaitu 0,83 pada kode A4, 0,8413, 0,87 pada kode 82, dan 0,83 pada kode 0,17. Kemudian yang kedua, uji kuantitatif, yaitu kromatografi menggunakan spektrofotometri massa, di mana analisis ini menggunakan kromatografi cair dan untuk mengetahui kandungan sildenafil sitrat positif pada sampel jamu kuat. Nah, hasil uji kuantitatif hasil analisis kandungan sildenafil sitrat dalam jamu kuat diperoleh di Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Sampel yang memiliki waktu resistensi sesuai dengan standar sildenafil yaitu sekitar 1960 menit dan pada resistensi 1972 menit. Kemudian pada sampel tersebut memiliki massa atau muatan sebesar 475 yang sesuai dengan massa dari standar sildenafil sitrat. Penelitian pada Kecamatan Tanah Serial didapatkan hasil 2 sampel dari 14 sampel yang dianalisis memiliki massa muatan yang sama dengan standar sildenafil sitrat yaitu 475, dan resistensi yang ditunjukkan mendekati waktu resistensi standar, di mana sampel dengan kode P4 memiliki waktu resistensi 1953 menit, dan sampel pada waktu resistensi 1956 menit itu didapatkan positif sildenafil sitrat, di mana diketahui waktu resistensi sampel yang muncul berada di area waktu resistensi sampel dengan massa atau muatan sampel sesuai dengan massa muatan standar. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat bahan kimia obat yang tidak diizinkan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 246 tahun 90 untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sibutramine HCl pada jamu pelangsing.
di mana yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi, menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selanjutnya itu ada jamu, di mana obat yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, sari, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman masyarakat. Salah satu contoh produk jamu yaitu pelangsing. Dalam jamu pelangsing banyak ditemukan campuran bahan kimia obat untuk mendapatkan khasiat yang lebih cepat. Sedangkan sibutramine hidroklorida adalah golongan obat keras untuk pengobatan obesitas yang hanya dapat diperoleh dan digunakan berdasarkan resep dokter. Adapun kegunaannya itu, yang pertama dapat menahan nafsu makan, kemudian menurunkan berat badan dengan cepat, dan menunjang diet pada penanganan obesitas. Selanjutnya itu ada efek samping dari penggunaan sibutramine yang tidak sesuai dosis, di mana dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan tidur, jantung berdebar, peningkatan risiko serangan jantung atau stroke, dan epilepsi. Bisa menyebabkan kematian mendadak. Mengkonsumsi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam jangka panjang memiliki banyak efek samping. Salah satunya adalah risiko kanker dan serangan jantung. Efek samping jangka pendek termasuk detak jantung yang lebih tinggi, diare, pendarahan pada dubur, dan menjadi gugup dan cemas. Obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya tidak hanya memiliki efek jangka panjang dan pendek, tetapi juga dapat merusak ginjal dan liver karena kedua organ tersebut bekerja keras untuk mencerna bahan kimia yang ada di dalam obat pelangsing. Adapun analisis farmasinya itu pengumpulan jamu pelangsing, kemudian pembuatan larutan standar KLT, preparasi sampel, pembuatan larutan standar spektrofotometri VIVIS, pembuatan kurva baku, dan yang terakhir itu preparasi sampel spektrofotometri UV-VIS. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, di mana analisis kualitatif menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis dengan 3 campuran fase gerak yang berbeda. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi adanya tambahan bahan kimia obat sibutramine pada produk jamu pelangsing. Kemudian yaitu analisis kuantitatif, di mana jamu pelangsing yang positif mengandung bahan kimia obat sibutramine kemudian dianalisis kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS. Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa sibutramine yang ditambahkan ke dalam sediaan jamu pelangsing. Adapun dari ketiga sistem fase gerak yang digunakan dapat dilihat bahwa sibutramine bersifat polar, sehingga sistem fase gerak yang bersifat lebih polar akan menarik sibutramine lebih ke atas dan menghasilkan RF yang lebih besar daripada sistem fase gerak yang lebih polar. Ada beberapa sampel jamu pelangsing yang tidak terelusi dikarenakan sifat sampel cenderung lebih non-polar. Hal ini dikarenakan karena sistem fase gerak yang digunakan lebih polar, sehingga sampel akan perlahan turun ke bawah dan memiliki nilai RF 0, di mana dari ketiga fase gerak yang digunakan untuk mengidentifikasi 10 sampel jamu pelangsing hanya ada 2 produk jamu pelangsing yang memiliki nilai RF yang sama dengan standar sibutramine. Itu dilakukan pembacaan menggunakan sinar UV menghasilkan pemadaman atau seperti intensitas bercak pada sampel A dan F yang diduga mengandung sibutramine menunjukkan hasil pemadaman yang hampir sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan sibutramine pada kedua sampel tersebut konsentrasinya hampir sama, tetapi besar dari konsentrasi sibutramine akan terlihat lebih jelas setelah dilakukan analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-VIS. Konsentrasi sibutramine dalam sediaan jamu pelangsing A dan F melebihi dosis terapeutik, sehingga akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi secara rutin. Kesimpulannya, di mana sibutramine HCl adalah salah satu obat yang menurunkan berat badan, sehingga produsen jamu sering menambahkannya dalam sediaan jamu dikarenakan permintaan dari konsumen yang ingin mengurangi berat badan dengan biaya yang murah dan dalam waktu yang cepat. Obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya tidak hanya memiliki efek jangka panjang dan pendek, tetapi juga dapat merusak ginjal, liver, karena kedua organ tersebut bekerja keras untuk mencerna bahan kimia yang ada di dalam obat pelangsing. Identifikasi sibutramine pada dalam jamu pelangsing dapat dilakukan dengan analisis farmasi, yaitu terdiri atas 2, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai merkuri. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang merkuri, saya akan menjelaskan apa pengertian dari merkuri.
Merkuri merupakan salah satu bahan berbahaya dan beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak, serta mudah menguap pada suhu ruangan. Ada beberapa fakta menarik mengenai merkuri. Salah satunya yaitu merkuri pernah direkomendasikan sebagai salah satu bahan pemutih kulit karena merkuri diketahui berpotensi sebagai bahan pereduksi atau pemucat warna kulit. Penggunaan krim pemutih berbahan dasar merkuri ini sangat booming di Indonesia. Merkuri populer digunakan di kalangan masyarakat keturunan Cina. Merkuri sendiri mempunyai keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan merkuri yaitu merkuri digunakan sebagai salah satu bahan untuk memutihkan kulit karena mampu menghambat pembentukan melanin atau pigmen kulit, sehingga kulit tampak lebih cerah dalam waktu singkat. Kemudian kerugian dari merkuri yaitu pemakaian krim pemutih yang mengandung merkuri lebih dari kadar yang diperbolehkan dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari perubahan warna kulit yang dapat menyebabkan bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, serta pada pemakaian dengan dosis tinggi dapat menimbulkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsiogenik atau dapat menyebabkan kanker pada manusia. Selain itu, merkuri juga dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Ada beberapa jenis produk yang mengandung merkuri, diantaranya Diamond Cream, GSC Glow, Temulawak New, Natural 99, Super Quality, dan SP Special UV Whitening. Berdasarkan jurnal analisis kadar merkuri, hasil yang diperoleh yaitu analisis kualitatif untuk menguji merkuri dengan indikator warna dan analisis kuantitatif menggunakan metode merkuri analyzer. Dari ke-6 krim pemutih wajah yang diteliti yaitu ada 3 sampel krim yang memiliki izin BPOM dan 3 sampel krim yang tidak memiliki izin dari BPOM. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat 2 sampel krim pemutih yang mengandung merkuri dalam analisis kuantitatif dan kualitatif. Kadar merkuri yang didapatkan dari sampel krim pemutih wajah yang diteliti yaitu 229,38 ppm dan 101,17 ppm. Sebelum masuk ke dalam bahaya timbal dalam sedahan kosmetik, perlu kita ketahui apa itu timbal. Timbal adalah logam berwarna abu-abu kebiruan yang terbentuk secara alami dan hanya ditemukan dalam jumlah kecil di kerak bumi. Penambahan timbal ke dalam bahan kosmetik berfungsi sebagai pemutih untuk menutupi atau menghambat pembentukan pigmen warna. Paparan logam berat dosis rendah namun dalam keadaan jangka waktu yang panjang ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan keracunan kronis atau bahkan kanker, sehingga mengancam kesehatan manusia secara serius. Timbal dapat masuk ke dalam tubuh melalui oral dan permukaan kulit. Apabila terabsorpsi, kemudian logam berat akan masuk ke dalam darah dan menyerang organ-organ tubuh sehingga mengakibatkan berbagai macam penyakit. Timbal yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam peredaran darah dan terakumulasi dalam jaringan terutama pada tulang. Mekanisme bertimbal berdasarkan organ yang dipengaruhinya sehingga dapat menyerang sistem saraf, sistem urinaria, sistem gastrointestinal, sistem kardiovaskular, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan bersifat karsinogenik dalam dosis yang tinggi. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang persyaratan cemaran mikroba dan logam berat dalam kosmetik, di mana peraturan tersebut dijelaskan bahwa persyaratan cemaran logam berat dalam kosmetik untuk timah timbal tidak boleh lebih dari 20 mg per kilogram atau 20 mg per liter. Beberapa kosmetik yang teridentifikasi mengandung timbal, antara lain pertama seperti lipstik, kemudian ada bedak tabur, kemudian maskara, ada pensil alis, dan juga serum. Banyak kasus yang sering terjadi karena penggunaan timbal pada sediaan kosmetik secara yang berlebih atau sangat tinggi, di mana melebihi batas kandungan yang telah ditentukan oleh FDA. Cara untuk mengetahui apakah ada cemaran logam, ada atau tidak pada sebuah sediaan kosmetik dapat dilakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif.
Uji kualitatif dapat dilakukan dengan penambahan reaksi pada sampel yang akan diuji. Contohnya reaksi K2CrO4, di mana jika terbentuk endapan berwarna kuning setelah ditambahkan larutan K2CrO4, menandakan sampel tersebut mengandung logam timbal. Sedangkan untuk uji kuantitatif dapat dilakukan menggunakan alat spektrofotometri UV vis. Prinsip alat ini ialah sumber cahaya yang datang dilewatkan melalui monokromator sehingga menjadi sinar monokromatis. Diteruskan melalui sel yang berisi sampel. Sebagian akan diserap oleh sel dan sebagian lagi akan diserap oleh fotosel yang berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sampel yang digunakan kosmetik lokal yang telah terintegrasi BPOM yang beredar di toko online. Metode yang digunakan adalah metode yang telah divalidasi. Masing-masing konsentrasi diambil sebanyak 500 mikroliter, kemudian ditambahkan buffer asetat dengan pH stabilitasnya sebanyak 2 ml dan alizarin sulfonat 1 ml. Diamkan selama operating time-nya. Absorban sampel diukur dengan spektrofotometer visible dengan panjang gelombang maksimal. Kemudian dibuat hubungan antara konsentrasi terhadap absorbansi, dilakukan perhitungan terhadap kadar timbal pada sampel. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih kosmetik dari produsen terpercaya. Jangan berlebihan dalam berdandan dalam keseharian. Cerdas dan menggunakan kosmetik yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hidroquinon. Hidroquinon adalah bahan aktif yang dapat mengendalikan produksi pigmen yang tidak merata, yang berfungsi untuk mengurangi dan menghambat pembentukan melanin pada kulit. Melanin adalah pigmen kulit yang memberikan warna gelap kecoklatan sehingga muncul semacam bercak atau bintik kecoklatan pada kulit. Bahaya pada hidroquinon yaitu dapat mengakibatkan noda hitam dan benjolan kekuningan pada kulit yang disebut sebagai okrosinosis yang sifatnya permanen. Contoh sediaan hidroquinon yaitu Skinlike dan Widya Kolagen. Pada jurnal yang saya ambil yaitu analisis kualitatif hidroquinon pada produk kosmetik krim pemutih yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Gilfris Biga dengan NIM D1B12234 perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang formalin pada kosmetik. Formalin adalah senyawa organik yang termasuk dalam kelompok aldehid yang rumus molekulnya yaitu CH2O. Formalin digunakan pada produk-produk kosmetik yang berfungsi sebagai pengawet. Produk kosmetiknya yaitu ada pada deodoran, sampo, kosmetik kulit, lotion, maskara, dan juga obat kumur. Contoh sediaan kosmetik mengandung formalin atau produk-produknya yaitu Ulticare Keratin Max pada sampo, ada Marmar untuk maskara, ada Kali untuk cat kuku, dan juga ada deodoran Tawas. Gunaannya pada cat kuku yaitu berfungsi sebagai pengawet dan selaput untuk membentuk resin yang berguna untuk meningkatkan daya lekat, memperkeras dan memperoleh kilap pada cat kuku. Kurangannya yaitu dapat berupa kerusakan kuku, perubahan warna kuku, dan dermatitis kontak alergi. Untuk analisis farmasinya, pada jurnal analisis formaldehyde pada sediaan cat kuku yang secara kromatografi lapis tipis dan spektrometri UV yang berada di kota Bekasi menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan kromatografi tipis untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah terdapat kandungan formaldehyde pada cat kuku yang beredar. Lalu analisis kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV untuk mengetahui kadar formaldehyde pada cat kuku apakah masih memenuhi batas persyaratan.
untuk uji kualitatif menggunakan KLT yang bekerja dengan cara memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap dua fase, ada fase diam dan fase gerak. Fase diam menggunakan silika gel, alumina, dan selulosa, dan fase gerak menggunakan etil asetat, asam asetat, dan metanol. Lalu uji kuantitatif menggunakan metode spektrometri Fives. Hasil destilat diukur pada spektrofotometri Fives pada MX554 menggunakan reaksi Skiff. Untuk kadar formaldehyde-nya yaitu masih minimal batas persyaratan yang diatur dalam peraturan Kepala Badan POM RI pada tahun 2011, yaitu dengan kadar maksimum 5%. Dan mengetahui apakah reaksi Fives digunakan untuk analisis kadar pada titikku dengan menggunakan spektrofotometri Fives. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai formalin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.